Buku The Divine Matrix yang ditulis oleh Greg Braden ini tampaknya berusaha mengungkap apa realitas yang sesungguhnya. Menarik sih kalau kita tadi ya di bagian pertama di bab ke-6 ini Greg Braden mencoba untuk membuka cakrawala pikiran kita mengenai apa sih sesungguhnya realitas itu. Kalau dunia ini sebenarnya hanya pantulan, apa yang terjadi dan peristiwa-peristiwa apa yang lewat ya melintas dalam kehidupan kita hanya pantulan, maka realitas yang sesungguhnya apa dong kalau gitu? Nah, menarik ya, sebuah pertanyaan yang seru juga ya, sekalipun ini apa ya membuat kita kadang-kala bingung. Makanya benar juga nih kutipan yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi, kita adalah cermin sekaligus wajah di dalam cermin itu. Wow. Baik, saya lanjutkan aja dulu ya pembacaan kita, pembacaan buku The Divine Matrix karya Greg Braden, menuju ke bab bukan bab, masih di bab ke-6 ya, di bagian berikutnya yang dia beri judul kecil, segala sesuatu tidak selalu seperti yang terlihat. Hembusan angin menerpaku seketika itu juga dan membuat mataku perih. Aku memandang ke arah area tersebut seraya bertanya-tanya. Sungguh, ini tidak seperti biasanya. Aku tidak bisa melihat apapun, ujarku. Cukup rasakan saja, ia menjawab. Apa? Anginnya? Bukan hanya angin, katanya tegas. Mungkin tampak seperti angin bagimu, sebab hanya angin yang kau tahu. Ya, dalam dialog ini, ahli sihir Indian Yakui Don Juan mengajari muridnya Carlos Castaneda mengenai realitas halus di dunia tak kasat mata. Dalam bukunya Journey to Ixtlan, Castaneda, antropolog yang mendokumentasikan kehidupan Shaman kuno, segera memahami bahwa ia tidak bisa mempercayai filter persepsinya sebagaimana yang telah dikondisikan kepadanya di masa lalu. Yang ia temukan, dunia ini hidup baik pada level yang terlihat maupun tak terlihat. Misalnya, sebelumnya Castaneda selalu diajari bahwa ketika semak-semak di sebelah Anda bergerak dan Anda merasakan desiran angin dingin menerpa pipi Anda, itu adalah pergerakan angin. Dalam contoh di atas, gurunya mengingatkan bahwa yang ia saksikan tampak seperti angin, karena hanya itulah yang ia ketahui. Pada kenyataannya, itu bisa saja angin atau perasaan atas hembusan lembut di mukanya dan mengalir melalui sela-sela rambutnya yang merupakan energi dari roh yang ingin keberadaannya diketahui. Dengan cepat, Castaneda mempelajari bahwa pengalaman dan apa yang disaksikannya itu tidak akan pernah lagi sekadar angin. Melalui filter persepsi, kita melakukan yang terbaik untuk menempatkan permintaan, persahabatan, percintaan, keuangan, dan kesehatan kita ke dalam kerangka yang telah ditetapkan oleh pengalaman-pengalaman masa lalu. Tetapi, seberapa baik sesungguhnya filter persepsi itu membantu kita? Berapa kali kita merespons kehidupan dengan cara yang kita pelajari dari orang lain, alih-alih dari apa yang diajarkan oleh pengalaman kita sendiri? Seberapa sering kita menghalangi diri kita sendiri mendapatkan keberlimpahan yang lebih besar, hubungan yang lebih mendalam, atau pekerjaan yang lebih memuaskan karena sebuah kesempatan yang melintasi jalan kita tampak sama dengan yang terjadi di masa lalu, dan kita akhirnya pergi ke arah berlawanan dan melewatkan kesempatan itu. Greg Braden kemudian melanjutkan bab ini dengan judul kecil lagi,
kita tersambung dengan dunia kita. Dalam konteks matriks ilahi, kita adalah bagian dari setiap helai rumput, juga setiap batu di seluruh sungai. Kita adalah bagian dari setiap tetes hujan dan bahkan udara dingin yang menerpa wajah kita saat kita pertama kali keluar rumah di pagi hari. Jika hubungan kita dengan semua yang ada di dunia kita begitu mendalam, masuk akal bila kita bisa melihat bukti hubungan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sebenarnya kita memang melihat bukti yang persis semacam itu, dan mungkin kita melihatnya setiap hari, hanya saja dengan cara yang tidak selalu kita kenali atau bahkan sadari. Kita semua tahu bahwa semakin lama kita berada di tengah kehadiran orang-orang, tempat, dan benda yang mengelilingi kita, semakin kita merasa nyaman dengan mereka. Bagi sebagian besar dari kita, berjalan ke ruang tengah rumah misalnya, jelas terasa lebih nyaman dibanding memasuki ruang tengah sebuah hotel di kota lain. Meskipun mungkin lebih baru dan memiliki kain, karpet, dan mebel terbaru, hotel tersebut tetap tidak terasa seperti rumah. Ketika merasakan sesuatu semacam itu, kenyamanan kita berasal dari penyelarasan energi halus yang memberikan keseimbangan antara kita dan dunia kita. Kita menyebutnya resonansi. Sampai taraf tertentu, kita beresonansi dengan segala sesuatu, mulai dari mobil sampai rumah kita, dan bahkan peralatan rumah tangga yang kita gunakan setiap hari. Itulah sebabnya kita memengaruhi orang lain, lingkungan kita, dan dunia kita hanya dengan kehadiran kita. Maka seharusnya tidak lagi mengejutkan bahwa ketika sesuatu berubah di dalam diri kita dan atau hal-hal di sekitar kita, dan perubahan ini akan terlihat di kehidupan kita. Dan memang demikianlah adanya. Kadang perubahan ini terjadi dengan cara yang samar. Contohnya, saya pernah punya mobil buatan Amerika yang sudah menempuh lebih dari 300.000 mil dengan mesin orisinalnya saat saya menjualnya pada tahun 1995. Saya selalu melakukan yang terbaik untuk merawat teman lama saya ini, kendaraan andal yang tampak seperti baru dan menemani saya menempuh perjalanan dengan selamat dari pegunungan Colorado sampai perbukitan Napa, California, dan kembali ke padang pasir dataran tinggi di New Mexico Utara. Meskipun selalu menyala dan berfungsi dengan sempurna bagi saya, mobil itu tidak pernah tidak rusak setiap saya meminjamkannya kepada orang lain. Entah itu muncul suara berisik dari mesinnya, lampu peringatan yang tampil di dashboard, atau mogok ketika orang lain yang mengendarainya. Dan tentu saja saat saya kembali ke kursi pengemudi dan membawanya ke bengkel, masalah tersebut akan menyembuhkan dirinya, hilang secara misterius. Montir mobil meyakinkan saya bahwa hal seperti itu terjadi setiap waktu. Tetapi ia mulai mempunyai pikiran berbeda terhadap saya setiap melihat Pontiac saya yang sudah menempuh 300.000 mil itu menghampiri pelataran parkirnya. Meskipun tidak bisa membuktikannya secara ilmiah, saya berbicara kepada cukup banyak orang untuk mengetahui bahwa ini bukan pengalaman yang aneh. Hal-hal yang akrab dengan kita bekerja lebih baik ketika hal-hal itu bersama kita. Kadang-kadang resonansi kita dengan dunia terjadi melalui cara yang tidak begitu samar, dengan pesan yang lebih sulit untuk diabaikan, seperti contoh di bawah ini. Pada musim semi di tahun 1990, saya meninggalkan pekerjaan saya di bidang industri pertahanan di Denver dan tinggal sementara di San Francisco. Selama siang hari, saya mengurus seminar dan menulis materi
buku pertama saya. Sedangkan di malam hari, saya bekerja sebagai konselor. Spesifiknya, saya memberikan arahan untuk memahami kekuatan emosi dalam kehidupan kita dan peran yang dimainkannya dalam hubungan kita. Salah satu klien awal saya menjelaskan hubungan yang merupakan contoh indah mengenai betapa dalam dan nyata resonansi kita dengan dunia kita bisa terjadi. Ia menjelaskan hubungan yang telah terjalin cukup lama dengan seorang pria dalam hidupnya sebagai kencan tanpa akhir. Selama lebih dari 10 tahun, mereka menjalin hubungan yang terlihat tak memiliki harapan. Percakapan mereka mengenai pernikahan tampak selalu berakhir dengan perselisihan pendapat, tetapi mereka tidak lebih baik jika berpisah dan ingin menjalani kehidupan bersama. Suatu malam, ia menggambarkan pengalaman resonansi yang sangat jelas dan kuat, hingga menyisakan hanya sedikit keraguan bahwa koneksi semacam itu dengan dunia kita memang ada. Ceritakan kepada saya tentang kehidupan Anda beberapa minggu terakhir ini. Saya berkata kepadanya, bagaimana keadaan di rumah? Oh, Anda tidak akan percaya apa yang baru saja terjadi. Ia memulai. Sungguh minggu yang aneh. Mula-mula ketika saya menonton TV di sofa, saya dan kekasih saya mendengar dentuman keras di kamar mandi. Ketika kami melihat apa yang terjadi, Anda tidak akan bisa menebak apa yang kami lihat. Saya tidak bisa menerka atau bahkan membayangkan, jawab saya. Tapi Anda membuat saya sangat tertarik. Apakah yang terjadi? Pipa air panas di bawah wastafel meledak dan membuat pintu laci wastafel terlepas dari engselnya hingga jatuh ke dinding di depannya, jawabnya. Wah, seru saya. Saya tidak pernah mendengar hal semacam itu. Ceritanya belum selesai. Ia melanjutkan. Ada kelanjutannya. Saat kami pergi ke garasi untuk mengambil mobil, ternyata air panas menggenangi seluruh lantai. Pemanas air meledak dan air menggenang di mana-mana. Kemudian ketika kami memundurkan mobil keluar garasi ke jalan masuk, selang radiator mobil meledak dan cairan panas anti beku berceceran di sepanjang jalan. Saya mendengarkan apa yang dikatakan wanita itu dan segera mengenali polanya. Apa yang terjadi di rumah pada hari itu? Tanya saya. Bagaimana hubungan Anda dengan kekasih Anda? Sangat mudah, katanya begitu saja. Selama ini rumah terasa seperti panci presto. Tiba-tiba ia terdiam dan hanya melihat saya. Anda tidak berpikir bahwa ketegangan dalam hubungan kami ada kaitannya dengan apa yang terjadi, bukan? Dalam dunia kita, saya menjawab, segala sesuatu berkaitan. Jika kita tersambung dengan dunia kita, dunia akan memperlihatkan secara fisik energi dari apa yang kita rasakan secara emosional. Terkadang tak kentara, tetapi dalam kasus Anda, ini sangat jelas. Rumah Anda benar-benar mencerminkan ketegangan antara Anda dan pasangan Anda, seperti yang baru saja Anda sampaikan. Dan hal ini terjadi melalui zat yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk merepresentasikan emosi. Air. Sebuah pesan yang kuat, indah, dan jelas baru saja Anda terima. Sekarang, apa yang akan Anda lakukan? Kita memasuki ke kunci ke-17. Matriks ilahi berfungsi sebagai cermin hubungan-hubungan kita yang kita ciptakan melalui keyakinan kita. Entah kita menyadari atau tidak, resonansi kita dengan realitas di sekitar kita, resonansi itu eksis melalui matriks ilahi. Jika kita memiliki kebijaksanaan untuk memahami pesan yang datang melalui lingkungan kita, hubungan kita dengan dunia bisa menjadi guru terbaik. Terkadang, hal itu bahkan menyelamatkan hidup kita. Nah, seru juga ya apa yang diceritakan oleh klien pertamanya Greg Braden ini.
bahwa ternyata energi yang dipancarkan bisa memengaruhi ya. Oke, nah itu keren juga nih, perjalanan dari Greg Braden yang menemukan ini nih. Oke, saya baca dulu WA yang sudah bergabung di 08554200912. Ada siapa ini tanpa nama? Tapi kalau dari identitasnya Inung ya. Di mana? Enggak. Oh dari Bejo. Bejo di Keraton. Oke deh. Sebuah buku perjalanan spiritual diri. Request hero-nya Maria Curie. Liriknya Ajib Sapore. Kalau lagu barat ini nggak masuk ya di playlist kita untuk malam hari ini. Kalau malam ini lagu-lagu Indonesia tahun 2006 sampai 2015 gitu ya Bejo ya. Terima kasih ya. Nah ini dia keren banget bahwa ternyata ya resonansi itu setiap emosi yang kita hadirkan di dalam dunia kita ya, di dalam ruangan ini misalnya di studio, di ruangan Anda berada gitu ya, di ruangan kita ya, sebenarnya itu akan berimbas juga kepada apa-apa yang terjadi, peristiwa ya, bukan realitas tapi peristiwa yang terjadi yang kadangkala kita tidak menyadari itu, kita tidak memahami kok bisa ya, tapi itulah resonansi. Ya makanya hati-hati deh dengan gelombang energi atau medan energi yang kita bangun melalui emosi-emosi kita. Iya, apalagi dalam urusan hubungan. Oke, ada yang mau respon lagi? Ya, silakan. Bisa sampaikan di 08554200912 ya. Ditunggu pokoknya. Nah, kalau sudah ngomongin soal emosi, saya jadi inget deh. Teringat sama lagunya Leto, Lubang Hati. Cocok kali ya malam hari ini. Saya hadirkan ke ruang dengar Anda.